saya meresmikan Etle Mobile sebagai salah satu bentuk pelaksanaan daripada kebijakan Bapak Kapolri menuju Polis 4.0, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Etle Mobile ini melengkapi Etle Statis yang selama ini sudah ada. Ada 30 Etle Mobile yang akan kita operasionalkan. Etle Mobile akan digunakan di titik-titik yang rawan pelanggaran lalu lintas, namun tidak ada Etle Statis. Misal sering terjadi kebut-kebutan di kawasan Kemayoran, maka Etle Mobile ini akan merapat ke titik sasaran dan akan langsung merekam pelanggaran lalu lintas yang terjadi di sana. Dan tentunya mekanisme penegakan hukum melalui Etle Mobile ini akan berjalan seperti Etle Statis untuk selanjutnya. Ini merupakan terobosan kreatif sehingga pelanggaran-pelanggaran lalu lintas bisa kita cover di titik-titik yang tidak ada kamera yang terpasang secara statis. Sekaligus ini juga dapat mengontrol perilaku anggota di lapangan, karena Etle Mobile tidak hanya merekam perilaku pelanggar lalu lintas, dia juga merekam perilaku anggota yang bertugas di lapangan. Ini di depan saya ada Etle Mobile, yang satu yang dilengkapi dengan body cam. Ini dimanfaatkan apabila berkomunikasi dengan pelanggar lalu lintas. Yang kedua adalah helmet cam, di mana anggota yang melaksanakan patroli dilengkapi dengan kamera yang menempel di helm, sehingga setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi mampu terekam dengan baik. Kemudian dashcam itu ada di dalam mobil, sehingga anggota yang melaksanakan patroli mampu merekam pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Jenis pelanggaran yang bisa di-cover oleh Etle Mobile ini sama dengan pelanggaran-pelanggaran yang bisa di-cover oleh Etle Statis. Kelebihannya ini bisa mobile. Jadi misalnya sering terjadi pelanggaran lalu lintas di perempatan Grogol yang belum di-cover oleh Etle Mobile, maka ini bisa kita tempatkan di sana. Ini akan sangat baik sekali saya kira ke depan untuk menjaga ketertiban, kelancaran lalu lintas serta perilaku lalu lintas, perilaku pengemudi masyarakat di lapangan agar terus tertib berkendara. Saya kira ini rekan-rekan, ini tidak lain dan tidak bukan karena kerja keras dari Dirlantas yang terus mengembangkan inovasi. Saya kira Pak Dirlantas ini sudah waktunya untuk diberikan apresiasi. Ya. Karena orang lain masih berpikir Etle Statis, Pak Dirlantas ini sudah berpikir Etle Mobile. Tidak terbatas hanya untuk mengembangkan yang ada di jalan-jalan utama. Kan kita tidak semuanya tinggal di sepanjang Sudirman Tamrin atau Es Parman. Kita rumah saya seperti rumah saya di Cengkareng sana. Banyak terjadi kemacetan di perempatan Cengkareng, masuk gang keluar gang. Banyak angkutan yang ngetem seenaknya. Dengan Etle Mobile ini bisa di-cover. Luar biasa ini pemikiran Dirlantas dengan jajaran ini. Mudah-mudahan Dirlantas bisa terus mengembangkan karirnya di lalu lintas. Ya. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Pasti ada yang mau bertanya, ya silakan. Pak, tadi disinggung soal dengan surveillance, Pak. Bagaimana cara kerjanya dan tadi jumlah untuk Etle Mobile ini kameranya berapa? Gitu aja, Pak. Tentunya surveillance akan bekerja seperti layaknya kamera surveillance lainnya. Sebelum tim bergerak menuju titik yang akan dilakukan surveillance, tentu Kabak Ops dari Ditlantas Polda Metro Jaya akan memberikan analisis tentang titik atau lokasi yang rawan terjadi
pelanggaran lalu lintas. Jadi tempat dan waktunya serta jenis pelanggaran yang terjadi. Ini salah satu bentuk manajemen kontrol sehingga anggota tidak seenaknya melakukan pergerakan atau penindakan titik yang akan mereka kerjakan. Yang kedua, setelah mendapatkan surat perintah, kemudian dia akan melaksanakan penertiban sesuai dengan hasil analisis pelanggaran lalu lintas, menuju ke lokasi, dan kamera ini akan bekerja. Tentu dia tidak statis, tapi dia akan mobile di jalur tersebut. Akan merekam semua jenis pelanggaran. Apakah tidak menggunakan helm, apakah melawan arus, karena sekarang fenomena melawan arus di Jakarta ini sangat banyak. Motong jalan, melawan arus, kemudian berboncengan tiga, dan sebagainya. Ini yang di titik-titik ini kemudian terekam. Dia mampu merekam selama berapa jam? 4 jam. Selama 4 jam. Nanti setelah terekam, dia kembali ke kantor dan menyerahkan hasil kamera tersebut untuk kemudian tim analisa akan melakukan analisa pelanggaran. Dan dalam manakala ditemukan pelanggaran, dalam waktu paling lama 7 hari, surat tilang sudah sampai kepada alamat pelanggar lalu lintas tersebut. Mekanisme pembayaran, mekanisme pemblokiran sama dengan bagaimana etleh statis bekerja. Saya kira itu, rekan-rekan sekalian, doakan saja. Ini sementara ada 30, mudah-mudahan etleh statis akan terus bertambah. Kemudian etleh mobile ini juga akan terus kita tingkatkan kualitasnya, tentunya dengan dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Termasuk teman-teman wartawan bisa berfungsi melaporkan kepada TMC Polda Metro di mana titik yang sering terjadi pelanggaran, sehingga nanti etleh mobile akan menuju kepada target-target tersebut. Ada pertanyaan lagi?